Halo kawan-kawan, kembali lagi di Sanggar Sri Kandi. Nah, kali ini aku bersama kawan di sampingku ini. Kita bakal tanya-tanya nih. Kita bakal kenalan dari mana dia, terus siapa namanya kan. Oke, jadi kita akan berkenalan dulu nih sama kawan di sampingku ini. Boleh Kak dikenalin dulu namanya Kak. Terus nama, asal komunitasnya sama perannya di komunitas itu sebagai apa Kak? Namaku Arami Kasih, aku dari Climate Rangers Jogja. Peranku sebagai koordinator. Koordinator. Jadi kalau perannya koordinator itu biasanya apa aja tuh Kak yang dikoordinasikan di kawan-kawan Climate Ranger Jogja itu Kak? Kalau koordinator ya tugasnya pasti memastikan supaya pertama Climate Rangers tetap ada, terus yang kedua ada yang dilakukan, itu aja sih. Kalau Climate Ranger ini dia fokusnya kemana itu Kak? Kan kalau dulu kan ada yang Power Rangers ya. Hmm. Nah kalau Rangers itu kan kalau misalnya di dalam militer itu kan posisinya tuh kayak semacam agen khusus gitu. Nah climate itu kan iklim, nah jadi itu kayak agen khusus untuk iklim. Kalau aku Iya mengartikannya iya begitu sih. iya iya. Agent khusus untuk iklim. Bicara tentang iklim ini, kenapa iklim hari ini atau dari Climate Ranger Jogja tuh ada pandangan nggak sih terkait iklim hari ini tuh? Kalau dari Climate Rangers Jogja, aku secara pribadi aja ya, menurutku iklim sekarang sangat udah ada di batas yang sangat-sangat mengkhawatirkan sih. Apalagi kalau aku kan sebenarnya kan karena aku selain jadi aktivis di organisasi CR Jogja juga aku jadi ibu gitu. Dan aku tuh punya anak, dan kalau misalnya melihat dari kondisi sekarang di Jakarta terutama itu udah polusi, itu udah pada bikin bikin anak-anak batuk kan. Jadi aku sangat-sangat khawatir kalau seandainya sekarang aja udah kayak gitu gimana nanti gitu. Jadi sebisa mungkin aku berusaha untuk eh, ikut tergabung dalam aksi yang membuat masa depan untuk anakku nanti itu bisa jadi lebih baik. Wih, menarik sekali. Seorang ibu yang berjuang untuk iklim, untuk memperbaiki lingkungannya di masa yang akan datang. Jadi Kak, dari pergerakan iklim ini kira-kira boleh gak sih Kak diceritakan apa aja tantangannya gitu Kak dalam mengkampanyekan tentang iklim hari ini gitu? Tantangannya banyak pasti. Yang pertama karena kita tuh um, berhadapan dengan oligarki ya. Nah itu tantangan terbesar sih menurutku. Dan juga tantangannya pasti karena kita uh, apa akar rumput ya, jadi pendanaan gitu, kita bukan orang yang bisa gampang aja bikin sesuatu pergerakan gitu. Apalagi kita butuh masa yang banyak gitu karena kita nggak punya uang yang terorganisir gitu, jadi kita butuh orang-orang yang terorganisir. Tantangannya sih dana sih, dan Dan oligarki itu. tantangannya adalah di anggaran dan oligarki. Ini sangat menarik. Jadi boleh gak aku tahu pandangan kakak secara pribadi, kenapa sih perempuan dan pemuda itu harus ikut terjun gitu dalam memperbaiki iklim hari ini kak? Perempuan dan orang muda. Mm-mm. Kalau orang muda pasti karena masa depan itu punya orang muda ya, orang tua ya di masa depan mungkin udah nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya mau hidup di masa depan lebih layak, harus diperjuangkan kehidupannya itu. Kalau untuk perempuan, aku sebagai perempuan ya, bukan sebagai ahli kesehatan ya, tapi menurutku akan ada sangat-sangat pengaruhnya dari apa-apa yang aku baca dan dengar dari sosial media dan lain-lain. Itu pengaruhnya ke perempuan itu secara kesehatan katanya sih itu lebih lebih banyak daripada ke laki-laki gitu. Jadi sangat-sangat mengkhawatirkan, apalagi juga yang balik lagi tadi, aku kan ibu gitu, karena kan perempuan juga ibu kan, jadi pasti rasanya tuh akan
lebih khawatir gitu ke anak-anaknya. Secara personal perempuan ya juga sama. Berarti bisa dikatakan perempuan ini yang mengalami dampak paling besar gitu terhadap kerusakan lingkungan hari ini gitu ya Kak. Apalagi terutama di lingkungan yang masih patriarkis. Iya, yang patriarkis. Iya, jadi selain krisis iklim ini atau kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan Kak ya, dan tentunya dampaknya ini juga sangat rentan gitu terhadap perempuan, karena perempuan itu juga dia akan melindungi anak-anaknya sama seperti kakak kan yang saat ini ingin melindungi anaknya gitu untuk di masa yang akan datang. Ya, jadi Kak, kalau di CR Jakarta CR Jogja ini Kak, dalam kontribusinya gitu kan, kontribusi sekarang dalam mendorong perlibatan perempuan dan pemuda dalam menjegal krisis iklim tuh gimana tuh Kak? Boleh gak di-sharing-sharing Kak? Pertama ya karena kita masuk ke wilayah yang disukai lah pasti. Wilayah kayak misalnya media sosial gitu, kita bikin kampanye online. Terus kalau misalnya kami di Jogja itu kan anak-anak mudanya itu tertarik dengan festival, tertarik dengan pameran gitu. Jadi kita masuk ke ranah-ranah itu untuk berkampanye. Jadi kita membuat festival, kita membuat ada band-bandan, kita datangi Salon Seven atau kepala SPI lah yang pergerakan banget kita datangkan. Terus jadi pasti ada masa-masanya sendiri kan kalau misalnya kayak gitu ya. Jadi gimana caranya supaya masa dari Salon Seven ini dan masa dari kepala SPI ini bisa jadi masa climate rangers juga. Sangat menarik. Iya, ini sangat menarik kawan-kawan. Di Jogja ini memanfaatkan seni gitu kan, seni untuk menggait para kaum muda dan khususnya perempuan gitu kayak Ya. Agar bisa lebih tertarik gitu untuk membahas iklim dan mencoba untuk berkampanye bersama gitu kan. Dan yang menariknya ini melalui band gitu kayak berarti CR Jogja ini pernah mendatangkan Sheila on Seven gitu kan? Oke, itu belum sih, baru rencana. Oh iya. Tapi kalau misalnya sejauh ini kan yang pameran ya, kita pernah bikin pameran. Pamerannya boleh diceritakan tuh Kak, pamerannya seperti apa gitu? Pernah ada pameran, kita pernah bantuin 350 Asia untuk bikin pameran di Jogja. Itu namanya Whip Hop Pop. Whip Hop Pop. Whip Hop Pop. Whip Hop Pop. Oh iya, oke, menarik sekali. 350 Asia. 350 Asia. Kita pernah bantuin 350 Asia untuk bikin pameran. Pameran ini sebenarnya pameran 3 negara, ada di Asia, di Indonesia, Taiwan, sama Filipina. Dan CR Jogja salah satu dari situ. Bikin pameran di Jogja, tapi juga ada kalau nggak salah diskusi atau workshop gitu di Jakarta. Berarti langsung menghadirkan kawan-kawan 350 Asia ke Jogja gitu kan? Enggak, pamerannya pameran di Indonesia, cuman pameran yang bentuk program pamerannya tuh di 3 negara gitu. Iya. Jadi karya-karya yang dari Filipina sama di Taiwan ditampilin juga di Indonesia, karya-karya yang ada di Indonesia ditampilin juga di Taiwan dan Filipina. Menarik. Berarti karya dari kawan-kawan CR Jogja itu ditampilkan di bukan dari CR Jogja, tapi dari Jogja. Dari Jogja Dari Jogja ada, dari Jakarta ada, dari Indonesia. Iya, sangat menarik. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu strategi gitu kan dalam menanggulangi atau menjegal krisis iklim hari ini melalui seni. Bisa dikatakan seni perlawanan gitu kayak. Ini sangat menarik dan Climate Ranger Jogja ini rupanya sudah terhubung gitu di Asia dan di beberapa negara juga gitu. Ini sangat menarik. Jadi mungkin itu juga salah satu strategi dari CR Jogja kayak melalui kesenian itu ya. Ini sangat menarik. Ya, jadi boleh gak nih Kak untuk penutup kita nih kan di percakapan kita ini, boleh gak sih Kak kasih closing statement gitu, pesan-pesan sama harapannya gitu untuk para perempuan kan dan kaum muda ini bisa lebih
semangat lagi gitu dalam menggalakkan kampanye menolak atau menjegal krisis iklim hari ini? Krisis iklim ini masalah semua orang, jadi semua orang jangan diam, karena kalau seandainya kita diam nggak akan ada yang bisa nyelamatin kita. Menarik. Itu pesan yang sangat menarik kawan-kawan. Kita jangan diam dalam menghadapi situasi hari ini. Jadi kita terus bersuara. Kita bersuara bisa melalui seni. Kita bisa melakukannya dengan berbagai cara. Kita bisa membuat pameran seperti kawan-kawan Climate Ranger Jogja ini. Itu sangat menarik. Mungkin seperti itu kawan-kawan perbincangan kita dengan Climate Ranger Jogja dengan Kak Arami yang sangat menarik, seorang ibu yang sudah memiliki anak yang sedang juga melindungi anaknya agar tidak terpapar dari krisis iklim di hari yang akan datang. Oke, sampai di sini aja perbincangan kita. Kita akan terus lanjut ini. Kita akan mencoba menggali pandangan-pandangan kawan-kawan muda terhadap krisis iklim dan bagaimana cara mereka untuk melawannya. Terus saksikan dan stay tune. Oke, see you, goodbye. Stay tuned.